Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan, channel yang ngebahas seputar dunia unggas dan juga burung kicau. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang dunia ternak lovebird. Buat teman-teman, khususnya para pemula yang ingin memulai ternak lovebird tapi masih ragu-ragu, mudah-mudahan dengan menonton video ini menjadi semangat, menjadi motivasi buat teman-teman biar semangat dalam beternak burung lovebird. Saya mau berbagi pengalaman tentang keuntungan dan kerugian ternak lovebird, suka dukanya dalam beternak burung lovebird, terutama di tahun-tahun ini yang harga lovebird naik turun atau fluktuatif. Sebelumnya, teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Boleh di-share kalau info ini dianggap bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Teman-teman, ketika kalian ingin beternak lovebird, khususnya para pemula, tentu namanya usaha atau peternakan pasti ada keuntungan, ada juga kerugian. Nah, kerugian di sini biasanya yang jarang dibahas atau dianalisa. Kita sering terbuai dengan keuntungannya saja. Nah, melalui video kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana sih keuntungannya dan kerugiannya beternak burung lovebird. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman para penghobi burung lovebird, kalau kita sudah hobi, namanya sudah hobi, walaupun rugi tetap saja dijalanin. Kalau kita sudah menjalaninya dengan ikhlas, pastinya keuntungan pasti akan mudah didapat. Oke ya teman-teman. Burung lovebird ini adalah salah satu burung yang sangat populer, terutama di negara kita di Indonesia. Tak heran di sekeliling kita, di masyarakat kita, banyak sekali yang memelihara burung lovebird. Burung lovebird ini jenisnya juga cukup banyak sekali. Saking banyaknya, bahkan kadang kita suka bingung nih jenis dan warna burung lovebird tersebut. Mulai dari lovebird yang umum yang harganya dijual di pasaran mulai dari 50.000 sampai 100.000, sampai ada kelas-kelas burung lovebird, jenis-jenis burung lovebird yang harganya mencapai jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Contohnya kayak jenis lovebird biola dan mutasinya, serta jenis terbaru yaitu jenis lovebird PF atau parvalo yang dibanderol harganya puluhan juta. Nah, di sini menunjukkan bahwa harga lovebird itu tidak bisa dipukul rata bahwa lovebird itu murah. Nah, saya kurang setuju sekali nih kalau dibilang burung lovebird itu burung murah. Burung lovebird itu harganya itu sangat beragam, mulai dari kelas yang murah sampai harga yang mahalnya puluhan juta masih ada. Ini menunjukkan bisa jadi potensi yang menjanjikan bagi teman-teman yang ingin memulai usaha beternak lovebird. Artinya kalau teman-teman memiliki indukan yang bagus atau indukan yang mahal, bisa jadi bisa menjadi ini nih ATM, mesin ATM, atau bisa menjadi peluang tambahan buat teman-teman dalam mencari keuntungan atau mencari rupiah lah istilahnya ya. Mari kita bahas tentang keuntungan beternak burung lovebird. Buat para peternak lovebird tetap semangat ya. Keuntungan yang pertama yaitu ketika teman-teman memilih ternak lovebird, tentu ini bisa dijadikan penghasilan tambahan atau istilah kerennya passive income. Ketika teman-teman memilih ternak lovebird, pasti ada keuntungan yang didapat apabila ternaknya sudah benar atau bisa menghasilkan keturunan. Apabila ternaknya sudah sering panen, terutama apalagi tiap bulan panen terus, pasti keuntungannya juga banyak. Apalagi kalau indukannya indukan yang bagus kayak biola dan mutasinya, apalagi kalau punya jenis PF ya, parvalo ya, yang harganya puluhan juta. Wah, ini pasti keuntungannya tiap bulan teman-teman bisa dihitung sendiri ya. Kalau tiap bulan bisa panen minimal sekali aja kan lumayan ya. Apalagi kalau punya indukan banyak ya. Intinya ketika teman-teman memilih beternak lovebird, yang pertama keuntungannya bisa dijadikan penghasilan tambahan atau passive income. Jadi teman-teman cukup di rumah bisa memperoleh penghasilan dari burung lovebird. Keuntungan selanjutnya adalah ketika teman-teman memilih beternak burung lovebird, itu perawatannya itu tidak ribet nih teman-teman. Perawatannya itu cukup gampang bila dibandingkan dengan burung kicau yang lain, sehingga ini bisa dikerjakan oleh semua orang. Artinya
Semua orang itu pasti bisa ya, tinggal belajar bagaimana cara memelihara burung lovebird yang benar biar bisa cepat panen, cepat bertelur. Tentu informasi ini sudah banyak didapat di YouTube maupun di internet. Keuntungan selanjutnya ketika teman-teman memilih beternak burung lovebird, yaitu tidak butuh lahan yang luas. Karena burung lovebird ini adalah tipe burung yang gampang sekali beradaptasi, terutama di tanah air kita. Teman-teman ketika ingin memulai beternak lovebird cukup menggunakan kandang kotak ukuran 60 x 40 yang banyak dijual di pasaran ya, khususnya kandang kotak besi. Sudah cukup ya, bisa buat beternak burung lovebird. Kandang kotak itu bisa diisi sepasang lovebird yang sudah dewasa. Itu bisa untuk beternak burung lovebird. Jadi tidak membutuhkan lahan yang luas, cukup pakai kandang kotak juga bisa. Bahkan banyak dari teman-teman kita yang ternak lovebird tapi menggunakan kandang kapsul. Artinya menggunakan kandang yang sempit ya, digantung-gantung juga bisa menghasilkan, bisa panen juga. Asal tahu ilmunya dan tahu caranya, sehingga lovebird-nya bisa bertelur dan juga menetas, bisa panen terus tiap bulan ya teman-teman. Ini menandakan apa? Bahwa ternak lovebird itu tidak membutuhkan lahan yang luas, lebih simpel dan lebih gampang. Keuntungan selanjutnya yang nomor 4 ketika teman-teman memilih beternak burung lovebird, yaitu proses balik modalnya lebih cepat. Nah, kok bisa sih? Ya jelas, pasalnya di pasaran itu burung lovebird sudah sangat populer sekali ya. Jadi teman-teman kalau beternak burung lovebird, kalau ingin menjual anakannya tentunya sudah sangat populer. Apalagi kalau teman-teman beternak lovebird-nya menggunakan tipe-tipe atau jenis-jenis burung-burung yang langka ya, warna-warna yang langka, seperti kayak warna-warna itulah biola dan mutasinya, atau warna-warna mata merah kayak crimino mata merah, albino mata merah, lutino mata merah. Nah, tentu ketika teman-teman ingin menjual anakannya, pasti di pasaran atau di grup-grup online banyak yang mencari. Nah, ini yang disebut ternak lovebird itu proses balik modalnya lebih cepat bila dibanding burung-burung yang lainnya, karena peminatnya juga lumayan banyak untuk jenis-jenis tertentu. Lanjut teman-teman, keuntungan ketika teman-teman ingin memulai beternak burung lovebird, yaitu dapat dijadikan usaha sampingan. Maksudnya gimana nih? Nah, bila teman-teman beternak burung lovebird, ini bisa dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya. Misalnya teman-teman sebagai pedagang atau pekerja di kantoran, ternak lovebird ini bisa dijadikan usaha sampingan. Karena burung lovebird ini tidak ribet ya, tinggal stok makannya yang banyak, minumnya yang banyak, maka dia bisa ditinggal ya. Jadi kita tetap melakukan aktivitas utama kita, misalnya berdagang atau kerja di pabrik atau di kantor. Nanti setelah pulang kerja atau berdagang, kita baru ngecek pakan dan air minumnya. Ini bisa ya, artinya ternak lovebird bisa dijadikan usaha sampingan atau bisa ditinggal-tinggal ya. Lebih gampang dibandingkan dengan burung kicau yang lain yang memerlukan perawatan yang ekstra ya, yang tidak bisa ditinggal. Oke teman-teman, itu dia keuntungan ternak lovebird. Nah, sekarang kita bahas tentang kerugiannya. Apa sih? Namanya usaha pasti ada kerugian, ada keuntungan. Nah, apa sih kerugiannya ketika kita memilih beternak burung lovebird? Yang pertama yaitu risiko kematian. Nah, ini biasanya banyak dialami oleh peternak-peternak pemula ya, yang belum tahu. Namanya beternak lovebird pasti ada risiko kematian apabila lovebird kita sakit ya, terkena penyakit yang banyak menyerang burung lovebird, terutama yaitu penyakit snot ya, atau penyakit pernafasan. Apabila burung lovebird kita ada yang sakit, segera dipisahkan ya, kalau tidak dia akan menular. Apalagi kalau ternaknya sistem koloni, nanti dia bisa menular-nular yang lain. Apabila tidak bisa tertangani dengan baik, maka lovebird-nya akan mati. Nah, ketika kematian lovebird ini tentunya kita mengalami kerugian ya, yang tadinya indukannya diharap bisa memberikan keturunan atau bisa panen, jadi gagal panen ya. Bisa jadi kerugiannya itu diakibatkan gagal produksi. Si lovebird ini tidak bisa bertelur, atau bertelur tidak menetas, atau juga lovebird-nya ngelemak ya. Intinya ternak lovebird teman-teman tidak menghasilkan ya, atau gagal ternak. Ini banyak sekali faktornya ya.
Nanti teman-teman bisa cari sendiri penyebab ternak lakbet tapi gagal ya. Saya juga sudah pernah membahas di video-video saya sebelumnya, silahkan cari ya teman-teman. Intinya kegagalan dalam beternak burung lakbet. Kerugian yang nomor 2 yaitu ketika teman-teman memilih beternak burung lakbet, harganya nih, harga di pasaran cenderung naik turun atau fluktuatif. Ketika pasokan lakbet itu banyak, tentu harga lakbet ini bisa jatuh ya, jatuh banget ya. Misalnya dulunya teman-teman membeli lakbet seharga 100.000, bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang dia akan turun nih harganya menjadi separuhnya ya. Nah, ini bisa diakibatkan karena jumlah pasokan di pasaran lagi banyak ya. Tapi jangan khawatir, biasanya nanti selang beberapa bulan dia akan kembali naik lagi dan stabil lagi. Nah, begitulah dinamika beternak burung lakbet ya, ada naik ada turun ya. Jadi teman-teman harus siap ya. Ketika memilih usaha beternak burung lakbet harus siap dengan kondisi itu, harga yang naik turunnya. Teman-teman harus bisa menyiasati, pilih indukan-indukan, pilih warna-warna atau tipe-tipe lakbet yang harganya cenderung stabil atau banyak diminati ya. Kerugian yang selanjutnya ketika teman-teman memilih beternak burung lakbet yaitu harga pakan nih. Harga pakannya itu cenderung naik terus. Contoh ya, untuk burung lakbet pakan utamanya kan millet ya, biji millet atau biji-biji yang kecil ya. Itu sekarang harganya itu sudah mencapai 16.000 untuk wilayah Jabodetabek ya. Dulunya masih sekitar 14, sekarang naik ya dari 14, 15 terakhir ke 16.000. Mungkin tempat lain ada perbedaannya tentang harga pakan lakbet ini. Nah, ini harga-harga pakan ini, kalau harga pakannya naik tentunya biaya produksinya juga tinggi. Nah, teman-teman harus bisa menyiasati bagaimana sih caranya mencari pakan alternatif pengganti millet yang harganya lebih murah tapi kualitasnya sama ya, minimal sama atau bahkan lebih bagus. Nanti bisa cari juga di internet atau di mana bagaimana cara mencari pakan pengganti millet. Atau bisa cari di video saya juga pernah membahas tentang pakan alternatif pengganti millet di saat harga millet mahal ya. Oke teman-teman, kira-kira itu ya kerugian ketika memilih usaha ternak lakbet. Intinya keuntungan dan kerugian pasti ada, namanya setiap usaha atau beternak. Yang penting kita jangan putus asa, tetap semangat. Pasti ada keuntungannya. Terus belajar agar ternaknya terus menghasilkan induk anakan-anakan dengan warna yang bagus dan juga panennya rutin. Mudah-mudahan harga lakbet tetap stabil sehingga para peternak dan para pecinta burung lakbet mempunyai keuntungan yang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya share, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.